sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Bersama seksi acara sudah melihat kegiatan-kegiatan Natal tahun ini di tingkat Provinsi DKI Jakarta, kemudian Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat sudah kami lihat semuanya. 14 tahun 2014. Itu udah nggak make sense itu, ada bikin acara itu dari jam 4 sampai jam 8. Orang makan apa di dalam? Itu potong jam makan. Kita mesti mikir gitu loh. Makanya saya rasa tanya sama panitia, itu mau bikin acara itu jam makannya jam berapa? Keluarnya jam berapa? Ya jam aja. Makanya itu mesti. Begitu ada 2 jam ada ribut, kalau 2 jam mau tunjukannya gimana gitu loh. Karena ini semua mau nyanyi, semua mau tampil. Saya pengalaman saya ngurus gereja, waktu itu 13 tahun. Tahu nggak tuh, gara-gara menentukan, saya dapat kebaktian sehari. Menentukan di kebaktian berapa nyanyi, itu paduan suara bisa marah-marah. Kenapa? Karena jam 9 itu ada time yang paling banyak. Itu bisa ada paduan suara tuh ngotot mau nyanyi di situ. Kalau kebaktian keempat yang terakhir nggak ada yang mau. Kenapa? Sedikit. Itu sisa-sisa. Yang pagi nggak itu mau, kepagian. Datang latihan nyanyi, wah rajin. Saya sampai bilang ini. Saya jadi ketua yang paling kurang ajar lah menurut mereka. Saya bilang begini, kalau kalian cuma paduan suara seperti ini mentalnya, gue mau coret. Aku undang aja yang non-Kristen, nenek-nenek, kakek-kakek yang saking semangat latihan nyanyi itu tanpa baca bisa lebih benar, bisa lebih senyum. Dia nyanyi aja. Ngapain sih lu nyanyi? Terima tamu aja gitu. Kok mending bayar pagar ayu aja bisa senyum. Ini nyalaman ngobrol-ngobrol sama orang lain gereja. Terus yang itu juga yang buat overhead. Lagu kemana, dia pun ngelamun kemana. Dia BBM apa dia di atas itu gitu. Lo mesti tahu dong semua lagu, mesti latihan. Habis ini pindah kemana, refnya kemana. Sering sampai hari ini. Karena itu tadi, gak punya hati. Cuma kesannya apa, kalau aku datang pagi-pagi ke gereja, pelayanan, udah pasti baik. Aku tanya pelayan-pelayan hari Minggu. Siapa di antara kalian yang minggu ini masih baca Alkitab? Ketika harus pelayanan jam 6 di gereja. Jam 6 paduan suara sudah ngumpul di gereja. Jangan-jangan sikat gigi pun tidak kali. Mandi pun tidak. Kalau bangun siang, yuk kamu pelayanan jam 6, kamu mesti bangun jam 4. Kamu mesti bayar satu tuh. Kalau enggak, lu bukan pelayan. Lu cuma bayaran aja orang seperti biasa. Makanya hari ini itu yang terjadi di kita. Kita suka kayak gitu tuh nggak? Wah banyak kegiatan, seolah-olah kita tuh rohani gitu. Buang waktu. Buat saya itu buang waktu. Kalau saya gitu Pak, saya ngomong jujur aja Pak, buang waktu. Habis 4 jam. Bayangin kalau kemarin mau saya ladenin, udah kayak Islam aja, Safai Ramadan. Tiap hari dinas ini Natalan, dinas ini Natalan, ini Natalan. Gereja saya itu ada 28 cabang. Gereja saya aja nih. Undang. Itu udah sinode kan. Saya lama di gereja, ngurus gereja. Dari sekolah minggu. Semua undang, saya nggak bisa. Nggak bisa. Yang bela saya itu pendeta Yakub Susapta, dia bilang, benar, kalau si Ahok itu nggak usah suruh tugas apa-apa lagi. Dulu saya masih suruh tugas ngambil, masih kolektif. Kasih pinjaman putus segala macam, jangan saya nggak bisa lagi. Sorry aja saya bilang, saya udah bukan saya sombong. Udah nggak sanggup kita. Dibuat kayak gitu, terlalu banyak. Jadi bayangin aja acara kita gitu banyak. Dinas ini bikin, dinas ini, sudin ini bikin. Jadi kita tuh mistik kayak gitu. Saya bilang sekali aja Natalan bareng. Saya betul aja, saya bilang ini gila nih jadwalnya ini. Bener kan? Kemarin jam 11 orang marah-marah di luar gak makan semua orang. Nah, saya ada ajudan semua laporan. Kata kemarin itu loh. Marah-marah orang gak makan. Sampai malam gitu. Kelaparan orang.
Bapak bayangin suruh jam 4, orang datang jam berapa Pak? Jam 3 udah datang loh Pak. Bapak biarkan dia tuh, Bapak bisa ngomong lah, ya setahun sekali lah kita berpuasa demi Tuhan Yesus lahir. Siapa bilang Yesus lahir tanggal 25 Desember? Ya kan? Mana ada gembala menerangkan domba di musim salju? Kesepakatan aja Pak. Makanya maksud saya kita juga nggak perlu mistik gitu loh. Jadi Budaya Pak. saya sih pikir Pak, nggak mungkin lah Pak. Kalau 4 jam 5 jam tuh Bapak bikin jam 4 itu tuh tewas orang Pak. Kasih makan kue aja nih, titip nasi kotak ada apa nih? Apa makan di dalam kan nggak mungkin juga orang ini. Mesti ada off-nya, tidak ada itu bubaran, susah Pak. Akhirnya trennya kalau nggak ada kue nggak ada, kayaknya nggak jadi Natal gitu konsumsi. Coba Pak pakai kue ini. Orang pada sanggup kalau makan kue aja. Jadi begini Bapak, kami memang sengaja mulai pukul 16 dan memang ini merupakan kebiasaan Pak. Artinya dimulai acara itu pukul 16 untuk menunggu artinya ya peserta, maka sudah kita mulai acara dengan dari sekolah-sekolah. Namun nanti untuk acara kebaktian itu sendiri adalah pukul 17. Pukul 17 acara kebaktian selesai hanya satu jam. Pukul 18 sudah selesai, yang kemudian dengan hiburan pertama-tama sebenarnya. Jadi cara makan yang kami lakukan tahun yang lalu ini sudah kami siasati. Peserta nanti atau panitia membagikan nasi bungkus dengan KFC. KFC itu artinya dan tim kebersihan nanti sudah disiapkan, maka berlangsung nanti sudah acara Ramatama mereka sudah bisa menikmati Pak. Kira-kira begitu Pak. Dan mohon ini keluarga besar guru-guru semuanya sangat mengharapkan Bapak ya berkenan datang sehingga kami semuanya bangga Pak. Mohon izin Pak bicara Pak. Kebetulan saya secara Pak, ini yang kita rancang kita juga melihat latar belakang yang kemarin kejadian di utara Pak, yang sampai pendaftaran juga terlambat. Kita sampai membahas itu juga Pak. Jadi kita mencoba merangkai acara ini mengalir seperti apa supaya waktu yang kita harapkan itu memang bisa. Jadi yang dikatakan kedua tadi kalau misalnya jam 4 sampai jam 8 malam itu rangkaian semua acara Pak, termasuk menunggu jemaat sampai acara hiburan Pak. Kalau hanya kebaktian soalnya itu diperkirakan hanya paling lama 1,5 jam. Kemudian mulai jam berapa? Jam 5 Pak. Nah, karena ada diawali prosesi. Kemudian di acara itu kita tidak lagi menunjukkan seperti liturgi, nggak ada lagi Pak. Jadi hanya liturgis yang dibacakan oleh pastor nanti Pak acaranya. Jadi mengalir seperti air seperti itu. Nanti penyerahan lilin, hanya itu aja yang ada acara yang khusus yang kita apakan. Kalau yang lainnya hanya nyanyian, kemudian ada paduan suara Pak, yang orkestra tadi, yang dari Kalisus itu. Jadi apa yang dikatakan Bapak tadi, justru itu kami tidak memfinalisasi acara Pak. Sehingga nanti dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, karena CCTV akan mempoles lagi Pak, supaya nggak terjadi lagi sampai jemaat dikasih makan jam berapa? Nanti setelah Bebas saya sambil dengar dia makan aja gitu. enggak Ya, Mas. masuk kasih makan. Nggak boleh. Habis ibadah aja Pak, habis ibadah sambil hiburan. Disitulah Pak nanti kita. Jam 8 kan berarti kamu dikasih kan? Iya, jam 7 Pak, maksudnya. Jam 7. Setengah 7 kan sudah habis ibadah Pak. Mohon izin Pak Bapak. Kehadiran kita kan kita minta arahan tadi ya. Iya. Dan kita sudah bisa menangkap pesan dari Pak Wagub. Iya. Intinya satu, jemaat jangan dibuat bertele-tele. Dua, Sengsara. sengsara. Maka Yang suka kedua, cita ya jangan bukan sampai cita. terlambat. Marah-marah, dosa nggak kemarin tuh pulang sama marah-marah. Jadi Ngamuk-ngamuk orang itu gara-gara dapat makanan segala macam. Konyol gitu loh. kami lanjutkan Pak Wagub ya. Kami akan coba sebulan depan merapatkan barisan ini untuk saran dari Bapak. Kita mulai jam 4 kan? Jam 7 tepat selesai. Makan malam diawali dengan doa bersama, baru makan bareng. Acara itu berbubar itu. Jam 7 kita targetkan selesai. Kebaktian tidak usah terlalu lama. Iya, Dan kami kira kita coba menerapkan kedisiplinan. Kami kira gitu. Terima kasih. Mungkin Pak saya bisa nambahin Pak. Kalau apa yang mohon izin Pak, kalau bisa saya tangkap apa yang dikehendaki Bapak Wakil
Gubernur, kebaktian itu kita kondisikan seksi acara 1 jam 60 menit. Jadi kebaktian itu kalau bisa kita kondisikan aja tepat jam 4 mulai, kita undang jam 3 lewat, jam 4 mulai, jam 5 tepat sudah selesai kebaktian. Jadi kalau ada nanti sambutan-sambutan dari Bapak pejabat yang datang, kita kondisikan mulai jam 5 sampai setengah 6. Jam setengah 6 itu harus kita membagi makanan itu sekaligus boleh pulang gitu. Jadi jangan sampai lewat maghrib. Kira-kira itu yang diharapkan. Ya, tapi kalau boleh pulang itu, masa kan kawan-kawan yang mau mentas itu yang sudah masalah kan. Jadi Kita pulang juga kasihan. Kasihan. Kayak proses kasus gor Kuningan kemarin apa yang tahun lalu. Begitu selesai ibadah, saya pulang. Sebagian pulang dengan makanan, pulang semua. Jadi gini loh Pak, persoalan gereja ini memang rumit Pak. Pemuda gereja. Begitu makanan tempat bagi Pak, kata tuh, kenapa orang suka bikin door prize namanya Pak? Begitu makanan dapat Pak, dia pulang Pak. Belum tentu boleh hiburan-hiburan itu. Nah sama seperti kasus ini. Biasanya gereja tuh kadang-kadang lucu. Soal beli roti saja itu masalah di gereja. Jadi akhirnya gereja itu terjadi pembagian lucu, kayak pembagian kasta gitu. Kita gabung ini pos-pos kecil gereja masuk. Kalau banyak orang kita pikir kalau gitu belilah roti yang agak biasa lah. Roti mahal juga nih, yang kecil yang agak biasa nih. Begitu dibagi, orang Pluit yang memang high class punya protes, itu roti apa nih? Dari saya makan kelaparan. Bolanya oke. Akhirnya terpaksa udah kalau itu bikin gereja, ya beda deh kebaktiannya deh. Gara-gara makanan. Itu persoalan tuh Pak. Iya. Karena dulu pesan makanan babi gitu banyak. Terus orang lain suka beli makan di luar. Ini sisa. Mau kasih siapa? Office boy Islam, tukang baju Islam. Nah saya langsung perintahkan dulu tidak boleh ada makanan yang haram. Di gereja kalau pesan makanan semua mesti halal supaya bisa bagi kepada orang yang non Kristen atau yang Islam bisa makan. Walaupun jemaat enggak, tapi pegawai kalau sisa abang-abang bajai di luar-luar semua, hansip satpam, polisi, nggak bisa. Nah itu hal itu aja ribut kita. Ini pengalaman, jadi itu pasti bubar Pak. Kalau itu kan jam 4 nih, sampai setengah 6 saya bubar. Nah, makanya bubar, nggak ada acara lagi itu. Kalau saya suruh tunggu ya nggak mungkin. Nggak bisa Pak, 4 jam Pak, nggak sanggup gitu Pak. Nggak ada Pak, konser yang paling hebat, paling mahalnya nggak ada 4 jam Pak. Nggak ada Pak, konser paling hebat di dunia pun. Dari acara Pak Gubernur udah. Ya. dari acara yang kita lakukan Pak untuk anak-anak yang minta. Ya tolong kantongnya diganti teman. Kantong Sepatu aku jangan pakai yang Anak-anak ganti yang plastik biasa aja. anak-anak yang mentas Pak, itu kita sudah tahu tadi acara kebaktian Pak. Misalnya acara prosesi di awal ada nyanyi sambil tari-tarian. Kemudian pas saya penyalaan lilin di situ Pak. Jadi nanti untuk acara setelah saya ibadah itu sambutan. Nanti ada sambutan diselang-selingi dengan hiburan, itu pun yang enggak misalnya tidak harus ditampilkan Pak, tidak sikap. Kalau yang hiburan. Tapi kalau anak-anak yang sudah kita tahu tadi. Ya ada nanti kita lihat jadwalnya deh. Iya Pak. Tapi kita minta jadwalnya pasti aja. Kita nggak mau jadwalnya geser-geser. Kita mau kasih jadwalnya aja. Ya selesai kan pokoknya Kayak Natalan kemarin kan konyol itu. Saya dari tahan nggak mulai-mulai. Udah jamnya mulai, saya bilang nggak bisa tunggu pendeta. Wah, saya udah. Terus saya bilang kalau mau tunggu oke, isi aja acara yang belakang hiburan itu dimasukin ke depan. Ini nggak suruh siapa mau hiburan ke depan. Terus lama-lama konyol suruh saya khotbah itu gila lagi depan dia. Ngamuk saya kemarin itu udah. Kan gendam suruh saya khotbah. Yang benar aja. pokoknya untuk ini Pak kami ikuti. Tataran provinsi itu loh Pak. Itu aja. Udah makanan nggak cukup lagi, orang pada marah-marah pulang. Sampai malam gitu, gila. Setengah 11 juga belum selesai kemarin. Ya. Orang dari sore nggak kasih makan, nggak dapat makanan, apa nggak teriak-teriak orang. Nunggu pendeta. Waduh, saya mesti mulai, kalau jamnya segini mulai. Ya.
Mana ada gereja kebaktian nunggu jemaat datang? Karena Jadi nggak ada kalau mau bilang jam 4 ya jam 4 kebaktian gitu loh. Ya, siap. Nggak ada tunggu pendeta jam 5, jam 6 tunggu terus. Wah, aku udah. Makanya saya ini Natal, makanya saya nggak mau datang lagi saya bilang gitu. Makin datang bikin saya dosa ya marah-marah sama orang yang datang. Kalau ini Pak dari komunitas pendidikan kita Kesel coba dari- konsekuen gitu. Karena kita dari pendidikan Pak. Mana aja Natalan kebaktian jamnya diundur-undur gitu loh. Ya. Sholat aja kalau udah Isa udah dipanggil nggak ada nunggu orang kan jalan kan. Sholat Jumat juga jalan kan. Dulu doa belakang sekarang dikedepanin Pak bisa. Betul kan? Iya, doa Karena supaya pas gitu loh. Ini kan konyol gitu. Setuju. Karena alasan. Itu parah itu yang di kemarin itu betul-betul parah. Nunggu pendeta. Jadi kita di dalam gelisah, jemaat di dalam udah gelisah, kita nunggu. Itu saya paksa nggak bisa nih, harus mulai ini. Harus masuk, jadi orang udah banyak ini. Pendetanya macet, emang gue pikirin mau macet gitu loh. Terus gak ada cadangan lagi. Cuma suruh wagub aja yang khotbah. Gila. Jadi menimbulkan dosa Pak ya. Itu namanya kayak Samuel sama kayak si Saul itu. Saul, ya. Samuel gak datang dia naik ambil dia bakar dulu. Itu kan gila itu. Ya saya kira itu aja ya. Terima kasih Pak. Sudah menyari, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Foto dulu. Foto dulu Pak. Sambil persiapan di mana aku mampir kemana, saya dirikan Indonesia Raya itu Pak. Saya Bapak nyanyi komentarnya? Gak ada komentar ya oke lah. Kalau nggak saya Pak Bambang. Ya makasih. Ya jangan suka cita di duka cita loh. Bentar Pak. Oke, sudah dengar sekilas aja. Terima kasih.